Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Agung Fahri. Baik, silakan disimak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang kompetensi pengadilan atau bisa disebut juga dengan kewenangan untuk mengadili. Yang mana kompetensi di sini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Kemudian kompetensi pengadilan di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan materi atau objek perkaranya. Kemudian yang kedua ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif di sini merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya. Contoh kompetensi relatif di sini adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah hukum tempat kediaman tergugat. Kemudian, contoh kompetensi pengadilan dalam menangani perkara. Yang pertama, pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, bahkan memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan agama di sini berwenang menyelesaikan persoalan perceraian untuk warga negara yang beragama Islam. Dan yang ketiga, pengadilan tindak pidana korupsi berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Untuk menentukan suatu kompetensi relatif di sini digunakan 4 asas, yaitu yang pertama, gugatan diajukan di pengadilan di mana tergugat berdomisili. Sebagai contoh, misal A bersengketa dengan B dengan alasan bahwa B belum mengembalikan uang si A, dikarenakan A berkepentingan atau berkeinginan menggugat B, maka A hanya akan dapat mengajukan gugatan di pengadilan tempat atau lokasi dari si B tersebut. Yang kedua yaitu gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada. Sebagai contoh, misal A bersengketa dengan kepemilikan tanah dengan si B dengan objek benda tidak bergerak atau tanah misalkan di daerah Semanggi. Apabila si A mengajukan gugatan terhadap si B, maka si A harusnya mengajukan gugatan bukan berdasarkan tempat atau lokasi dari si B, akan tetapi gugatan tersebut harus diajukan di mana objek tanah tersebut berada, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta, karena ini berdomisili di Semanggi. Dan yang ketiga yaitu gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang. Sebagai contoh, si A bersengketa dengan B dan C, dikarenakan B dan C di sini sama-sama masih belum melunasi hutangnya dan sama-sama belum menepati janji yang telah disepakati di awal, maka dikarenakan B tempatnya jauh, maka si A di sini mengajukan gugatan di pengadilan tempat lokasi si B dengan tetap menarik si C sebagai pihak yang digugat karena masih belum melunasi hutangnya. Asas yang keempat yaitu gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih atau yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh, A dan B di sini membuat suatu perjanjian yang mana telah memilih arbitrase sebagai jenis pengadilan yang akan dipilih apabila suatu saat akan terjadi sengketa hukum. Akhirnya si B di sini melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Namun hal tersebut
salah dan tidaklah benar, sebab si B di sini hanya bisa digugat apabila menggunakan arbitrase, dikarenakan hal tersebut sudah disepakati di awal. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendapat Pengadilan Negeri setelah menerima pelimpahan berkas dan penuntut umum. Yang pertama, di sini ada dua kemungkinan sikap Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum dengan membaca pasal 147 sampai 152 KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu yang pertama termasuk wewenang pengadilan yang dipimpin Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dan yang kedua, tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, namun merupakan wewenang dari pengadilan negeri lain. Dan setelah menerima pelimpahan berkas dari penuntut umum, pengadilan negeri melaksanakan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, pengadilan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas dan surat-surat terdakwa. Jika suatu berkas dianggap lengkap, pengadilan akan mendaftarkan perkara dan menetapkan hakim untuk menyidangkan kasus tersebut. Setelah pelimpahan, status terdakwa berubah dari tersangka menjadi terdakwa, dan wewenang berubah beralih dari penuntut umum ke hakim. Proses ini juga mencakup pengelolaan barang bukti yang secara administratif tetap dititipkan di kejaksaan jika pengadilan tidak memiliki tempat penyimpanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perkara pidana. Jenis-jenis perkara pidana di sini ada 3. Yang pertama yaitu perkara pidana biasa. Perkara pidana biasa adalah jenis perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang diatur oleh KUHP dan undang-undang lainnya. Dalam perkara pidana biasa, seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara seperti denda atau tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan pencurian. Yang kedua yaitu perkara pidana ringan. Perkara pidana ringan di sini adalah jenis perkara tindak pidana yang hukumannya dianggap kurang berat dan biasanya diancam dengan pidana yang lebih ringan seperti denda, kurungan singkat, atau hukuman lainnya. Contoh perkara pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, misalnya tidak membawa surat-surat kendaraan atau tidak memakai helm, perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang tetapi tidak menyebabkan kerusakan serius. Yang terakhir yaitu adalah perkara acara cepat. Perkara acara cepat di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah pelanggaran hukum yang dianggap tidak terlalu berat atau merugikan bagi individu maupun masyarakat. Tindak pidana ini biasanya diatur dalam hukum pidana dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang lebih serius. Contohnya seperti perbuatan mengganggu ketertiban umum, misalnya parkir motor sembarangan. Yang terakhir yaitu tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas di sini adalah tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas yang merugikan keselamatan, ketertiban, dan keamanan di jalan raya. Contohnya seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, melawan arus, terlalu cepat membawa kendaraan,
dan hal lainnya yang merugikan bahkan mengakibatkan seseorang celaka. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya tentang prinsip-prinsip persidangan dalam pengadilan negeri. Yang pertama yaitu terbuka untuk umum. Jadi persidangan diadakan secara terbuka agar kenapa memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan proses hukum. Ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Yang kedua, terdakwa harus hadir pada saat perkara diperiksa. Artinya terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Kehadiran ini penting agar terdakwa dapat mendengarkan tuduhan dan memberikan pembelaan dan proses berpartisipasi dalam proses hukum. Yang ketiga, pimpinan sidang. Pimpinan sidang ini terdiri oleh pimpinan hakim atau ketua sidang atau ketua majelis. Pimpinan ini bertugas untuk mengatur jalannya persidangan, memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan menjaga ketertiban. Yang selanjutnya atau yang keempat, pemeriksaan secara langsung dan menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa daerah dan bahasa lain. Proses pemeriksaan dilakukan secara langsung dapat di hadapan hakim dan semua pihak menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, keterangan terdakwa atau saksi secara bebas. Terdakwa dan saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan. Kebebasan ini sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur dalam persidangan. Yang keenam yaitu lebih dahulu mendengarkan keterangan saksi. Dalam artian sebelum mendengarkan keterangan terdakwa, hakim harus mendengarkan keterangan saksi terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini membantu hakim dalam mendapatkan konteks informasi yang relevan. Poin yang ketujuh yaitu semua putusan hakim dapat diucapkan terbuka untuk umum. Jadi putusan hakim tidak hanya ditulis, tetapi juga dibacakan di hadapan publik. Ini memastikan bahwasannya keputusan hukum dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Yang ke-8 yaitu surat putusan permindanaan dalam pasal 197 KUHP, yang artinya surat putusan pemidanaan tersebut harus memuat pertama yaitu identitas terdakwa, uraian singkat mengenai perbuatan yang didakwa, terus pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan, amar putusan atau putusan hakim, dan penjelasan tentang hak-hak terdakwa termasuk hak untuk mengajukan banding. Jadi prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dijelaskan untuk pemateri selanjutnya. Macam-macam putusan dalam perkara pidana. Dalam putusan perkara pidana terdapat dua jenis putusan. Yang pertama yaitu putusan yang bersifat formal dan putusan yang bersifat materik. Dalam putusan bersifat formal itu merupakan bukan putusan akhir atau belum menyangkut paut dalam pokok perkara. Putusan yang bersifat formal yaitu berarti putusan yang lebih menekankan pada prosedur hukum yang telah dipatuhi dengan benar dalam suatu perkara pidana. Dalam putusan yang bersifat formal, contohnya yang pertama itu putusan mengenai kewenangan pengadilan. Apakah perkara tersebut sesuai dengan kewenangan pengadilan? Maksudnya yaitu kewenangan pengadilan tersebut menangani perkara tersebut atau tidak. Dan yang kedua yaitu putusan sementara, yaitu putusan sementara yang dibuat selama proses peradilan. Misalnya keputusan atas permohonan pra-peradilan. Yang kedua yaitu putusan yang bersifat materi. Putusan yang bersifat materi ini yaitu merupakan putusan akhir yang berhubungan dengan isi pokok perkara. Putusan yang bersifat materi yaitu putusan yang memutuskan tentang apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Dan
menentukan jenis hukuman yang dijatuhkannya. Contoh putusan yang bersifat materi yaitu putusan mengenai jatuhnya hukuman, yaitu menetapkan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti pidana penjara, denda, atau pidana lainnya. Nah, secara singkat, putusan formal lebih berfokus pada aspek prosedural dalam proses peradilan, sedangkan putusan materi menyangkut substansi dan isi perkara pidana, yaitu penentuan kesalahan dan jatuhnya hukuman terhadap terdakwa. A few moments later. In my ride, looking like your money, think about it, keep it on the rich man. Wait a minute! Who are you? Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je